dulu doa pembuka. Silakan Joyce. Teman-teman yang dulu sebelum kita memulai pelajaran, kan sekarang pelajaran engkau berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir ayat ini dengan baik, berlancar dan berkati saya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih anak Joyce. Tuhan Yesus memberkatimu. Kan? Baik anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Sally dalam pelajaran Nah anak-anak, sebagai bangsa yang menjunjung Pancasila sebagai dasar negara, dan kita sebagai bangsa Indonesia yang ada dari Sabang sampai Merauke, kita dipersatukan oleh semua yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, artinya apa ya? Berbeda-beda tetapi kita satu. Ya, supaya membangkitkan jiwa nasionalisme kita, maka Ibu Sally ajak kita untuk menyanyi lagu dari Sabang sampai Merauke. Semua tahu? Tahu. Ya, dengan semangat dan sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, sejak pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menunjukkan airku Indonesia. Baik, terima kasih. Kita akan melakukan tepuk PPK. Semua bisa? Bisa. Baik, saya hitung 1, 2, 3. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, good semuanya. Sekarang karena kita sekolah dasar Kristen Hosana, maka Ibu Sally ajak anak-anak untuk melakukan yel-yel Hosana. Bisa semua? Bisa. Mari kita coba anak Hosana. Kuat dalam iman, ilmu, dan karakter. Sekali lagi anak Hosana. Kuat dalam iman, ilmu, dan karakter. Oke, anak-anak, Ibu Sally mau tanya, siapa yang masih ingat pelajaran kemarin? Berapa? Catatannya bagaimana teman-teman? Benar? Benar. Catatannya itu biasanya kita singkat apa ya, Gerald? Adik Simba. Oke, gak adik Simba, benar? Benar. Tepuk tangan untuk Simba dan juga Gerald. Adik Simba itu kepanjangannya apa ya, Arthur? Kepanjangannya adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Bagaimana? Oke, benar teman-teman? Benar. Kasih tepuk tangan untuk Arthur dan kasih tepuk tangan untuk semua supaya hari ini kita lebih semangat lagi. Nah, anak-anak, teman-teman bisa ingat pelajaran kali lalu kan? Tentunya membaca. Jadi kita setiap hari kita harus membaca. Membaca apa saja? Baik itu Alkitab, baca komik, baca buku pelajaran, baca koran, baca sesuatu yang bermanfaat untuk kita. Kalau kita banyak membaca, kita bisa banyak tahu, banyak pengetahuan. Siapa yang malas membaca berarti tidak banyak tahu. Kalau kita rajin membaca, kita bisa tahu banyak ilmu pengetahuan. Jadi pesan Ibu Sally, rajin-rajinlah membaca. Nah, anak-anak, silakan perhatikan slide yang ada di depan. Hari ini kita belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Serta 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Muatan pembelajaran IPA untuk pembelajaran kedua. Nah, materi pelajaran kita hari ini adalah sama-sama baca. Organ pernapasan manusia. Tujuan dari kita mempelajari organ pernapasan manusia bagi anak-anak, atau biasanya Ibu Sally sering disebut dengan tujuan pembelajaran adalah, nah setelah anak-anak mengamati video yang sebentar akan Ibu Sally tampilkan, anak-anak bisa menganalisis bagian-bagian organ pernapasan dan fungsinya. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa menyimpulkan organ pernapasan dan fungsinya dengan tepat. Dan yang ketiga, setelah anak-anak melihat
video yang akan Ibu Seli tampilkan, anak-anak bisa melengkapi bagan organ pernapasan dan fungsinya yang sebentar akan kalian kerjakan. Dan tujuan untuk yang keempat hari ini, anak-anak setelah melihat slide video, anak-anak bisa membuat keterangan dari bagan organ pernapasan beserta fungsinya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu Seli akan memberikan pretest supaya Ibu Seli mau cari tahu bagaimana pemahaman atau kemampuan anak-anak dalam memahami materi sebelum kita belajar. Bagaimana? Are you ready? Ready! Good. Jangan lupa tulis nama kalian dan juga kelas. Kalian sudah mengerjakan pretestnya? Sudah. Aku akan membandingkan hasil pretest dan juga hasil post-test setelah kalian belajar sebentar ya. Baik anak-anak, silakan kumpulkan ke Ibu Seli.
tadi itu bisa berpengaruh ke hidung. Nah, siapa yang bisa jawab? Coba Caesar. Karena dapat merusak organ pernapasan. Kata Caesar karena bisa mempengaruhi organ pernapasan. Iya, benar. Kasih tepuk tangan. Yang lain? Sama? Iya. Tapi sekarang Ibu Seri yang ingin bertanya. Sebelum itu Gerald. Karena dapat merusak organ pernapasan. Memangnya itu lihat, hirup atau dirasa? Iya, dihirup. Kita hirup menggunakan hidung. Jadi panca indera yang kita gunakan untuk menghirup adalah hidung. Oke, sekarang Ibu Seri minta anak-anak untuk menahan napas selama 1 menit. Nah, anak-anak, sekarang Ibu Seri sudah atur timernya. Jadi dalam waktu 1 menit, Ibu minta anak-anak untuk menahan napas. Kalau tidak bisa sampai 1 menit, tidak apa-apa, langsung bernapas kembali ya. Jangan sampai ada masalah di sini. Wah, gawat ini. Baik, sudah siap semuanya? Ya. Duduk yang tegak, ya. Jangan ditutup, biasa saja. Jangan ditutup hidungnya. Cuma kalian diminta untuk menahan napas. 1 menit dimulai dari sekarang. Detik. 4, 3, 2, 1, selesai. Ya, oke, sudah. Nah, sekarang Ibu Seri mau tanya. Apa yang kalian rasakan ketika kita menahan napas hanya 1 menit? Yang mau jawab angkat tangan. Bisa bernapas. Ini Gerald. Tidak bisa bernapas. Siapa lagi? Oh, saya. Arthur. Tidak bisa menghirup. Tidak bisa menghirup udara. Ada lagi yang cewek-cewek? Gaby? Ayo Gaby. Kalau kita menahan nafas, kita tidak bisa menghirup udara. Sekarang pertanyaan Ibu Seri, anak-anak, apa yang terjadi kalau kita tidak bernapas 1 jam? Mati. Iya benar. Kita kalau tidak bisa bernapas, kita akan mati. Jadi napas itu sangat penting bagi manusia. Siapa yang memberikan napas? Tuhan. Ya, Tuhan yang menciptakan kita manusia. Nah, kita manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia dari ciptaan-ciptaan yang lain, kita harus bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan yang memberi nafas kehidupan. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab supaya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama kita di mana saja kita berada. Nah, sekarang Ibu Seri minta Gerald, bukan Gerald, Arthur dengan Gilbert saling berhadapan. Teman-teman silakan perhatikan juga ya. Ya, Arthur dan Gilbert silakan perhatikan. Sekarang Arthur bernapas, teman-teman yang lain perhatikan Arthur. Gilbert yang paling dekat boleh perhatikan. Coba Arthur bernapas. Tarik napas, hembus. Tapi biasa saja, jangan sampai yang seperti begini Arthur. Ulangi sekali lagi. Tarik napas, hembus. Ulang, tarik napas, hembus. Nah, pertanyaan Ibu Seri, ketika kita memperhatikan Arthur bernapas,
Kira-kira bagian tubuh yang mana dari atur yang bergerak? Paru. Bahu. Bahu, dia bilang bahu. Apalagi yang kelihatan, Gilbert yang paling dekat. Dada menurut Gilbert. Mana lagi? Kepala. Kepala juga ikut bergerak. Ada tagar tuh goyang-goyang kepala begini ya. Kan tadi Ibu Seli minta dulu tenang saja baru kita bernapas. Nah anak-anak, ketika kita bernapas itu ada organ tubuh yang berfungsi untuk bisa menghirup dan mengeluarkan napas yang kita hirup dan kita keluarkan itu. Nah sekarang anak-anak akan perhatikan bagaimana kita manusia bernapas dan melalui hidung yang kita punya yang sudah Tuhan kasih, yang seperti Ibu Seli mancung ke dalam, kalau Diego mancung keluar, kemudian yang semua mancung keluar, hanya Ibu Seli saya mancung ke dalam. Tidak apa-apa, kita akan perhatikan hidung yang Tuhan kasih kita yang kecil ini, tapi sangat bermanfaat bagi manusia. Oke anak-anak, silakan perhatikan video berikut ya. Manusia, hewan maupun tumbuhan sebagai makhluk hidup, kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernapas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen pada diri hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dari uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trakea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut loh. Namun, jika kita bernapas menggunakan hidung, akan lebih baik loh, Pipo. Karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung kotoran dan kuman penyakit. Benar sekali Lula, selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernapasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernapasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trakea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu berdetak yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah enggak Lula? Pernah banget, Pipo. Itu kenapa ya, by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari organ kan? Iya Lula. Kemudian pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trakea. Pada ujung trakea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trakea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru letaknya di dalam rongga dada kan, Pipo? Jika kita mencium udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiotus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida.
Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut, sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru tercekat. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu, bagaimana dengan pernapasan kita, Lula? Aku belum yakin banget sih, Kiko. Jelasin dong. Pernapasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma yang serta membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma datar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas, lalu menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak napas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Oke anak-anak, dari video tadi kalian sudah simak. Di antara kalian, adakah yang ingin bertanya? Silakan. Oh ya, Nadine, bagaimana? Ya, teman-teman, coba dengar pertanyaan Nadine. Kalau kita pakai parfum berlebihan, apakah dapat mengganggu organ pernapasan? Ya. Ya, benar. Karena kalau kita misalnya terlalu halus, bau apa ini? Ya, itu bisa mengganggu organ pernapasan. Jadi, boleh pakai parfum tapi yang normal-normal saja. Oke, masih ada pertanyaan? Oke, Diego, bagaimana Diego? Ibu tadi di video tadi saya lihat ada yang bilang kalau barang itu tidak bisa keluar, apakah itu berbahaya? Ya, teman-teman, kata Diego tadi dalam video dia menyaksikan kalau ada tersendat. Nah, apakah itu berpengaruh terhadap organ pernapasan? Ya, berpengaruh. Bagaimana atau apa yang terjadi kalau benda tersebut tidak bisa dikeluarkan? Anak-anak kalau misalnya alami hal seperti itu, maka hal yang pertama yang harus dilakukan adalah harus cepat-cepat pergi ke rumah sakit, sehingga di sana bisa dapat pertolongan oleh tim medis. Tadi kita tahan napas 1 menit saja kita sudah kesusahan, apalagi ada benda asing yang ada di dalam tenggorokan kita, itu bisa berbahaya. Jadi harus dilarikan ke rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan yang terdekat. Nah, anak-anak, sebelum kerja kelompok, Ibu Seli mau ajak kita untuk menyanyi bagian-bagian organ pernapasan dengan nada anak kambing saya. Silakan perhatikan videonya ya. Oke. Nah, perhatikan di sini. Ayo belajar sistem pernapasan. Bisa? Nah, 1, 2, 3. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, mari di trakea. Lewati bronkus, juga alveolus. Sampai alveolus, hidupkan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Oke, sekali lagi lebih cepat. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, marilah di trakea. Lewati bronkus, juga alveolus. Sampai alveolus, hidupkan CO2. Hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Mari kita tepuk tangan untuk semua. Nah, sekarang kalian ada 12. Jadi itu akan bagi 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari berapa orang? 4.
Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Oke anak-anak, Ibu Seli akan membagikan papan nama kelompok. Jadi kalian sebentar presentasi dengan menggunakan nama kelompok ini, dan juga ini kalian akan tuliskan di lembaran yang sudah Ibu Seli bagi, dan juga sebentar dalam menyelesaikan LKPD. Jadi kelompok yang ini namanya kelompok trakea. Oke, silakan kelompok trakea. Yang ini kelompok hidung. Silakan kelompok hidung. Dan yang terakhir kelompok laring. Oke, kelompok laring. Silakan kelompok laring. Di sini ada beberapa pertanyaan. Kalian akan berdiskusi dalam kelompok lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Ini kalian jawab dengan mengingat kembali video pemantik, kemudian video yang kedua itu bisa menjawab edisi ya, yang nomor 1 sampai 7 ini. Kemudian yang ke-7 ini kalian silakan menuliskan fungsi dari organ pernapasan, misalnya hidung di sini saya sudah kasih. Kalian tinggal mengisi laring sampai dengan di alveolus. Lalu yang terakhir di sini ada refleksi. Kalian silakan jawab dalam kelompok ya. Setelah kalian menyelesaikan ini, baru kalian mengerjakan LKPD. Setelah berdiskusi, mengerjakan LKPD, lalu kalian akan masing-masing kelompok menyiapkan 1 orang untuk bisa presentasi hasil diskusi kalian. Bagaimana, paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, berarti semuanya sudah paham. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas diskusi ini ya. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tolong ya. Ini bacaannya. Masing-masing silakan ambil HP-nya. Oke. Ya, Ibu akan kirimkan linknya di grup WhatsApp kita. Di situ masing-masing akan kerja dari HP-nya, tetapi masih dalam bentuk kelompok. Sebentar, Ibu saya kirimkan ya. Oke, di grup kelas 5 sudah? Sudah. Iya, tampilannya kira-kira seperti ini. Lihat di HP. Ya, di sini nama kelompok, nama anggota kelompok 1, 2, 3, 4 orang. Kemudian di sini mata pelajaran IPA. Lalu ini ada Ibu Seli atau bukannya? Ini video pembelajaran tentang mengenal sistem pernapasan manusia. Setelah kalian tonton video ini, nah coba perhatikan, di situ ada suruhan. Tariklah nama organ pernapasan sesuai dengan gambar yang tepat. Jadi ini Ibu Seli ada anak panah ini namanya apa-apa, masih kosong kan? Kalian lihat di bagian bawah, misalnya ini Ibu Seli kasih contoh. Ambil alveolus, tarik ke sini. Ah, sudah? Sudah? Yang berikut, lihat lagi ini ada gambar pensil. Ini yang suruhannya, pasangkan fungsi organ pernapasan di sebelah kiri dengan nama organ pernapasan di sebelah kanan. Contoh, perhatikan. Tarik. Ya, misalnya begini ya. Nanti kalau sudah selesai, kalian silakan finish. Kalau sudah finish, baru kalian lihat skormu berapa. Harus dalam bentuk kelompok ya, supaya sama nilaimu. Sudah?
waktu untuk menyelesaikan diskusi kelompok dan juga mengerjakan LKPD sudah selesai. Sekarang saatnya masing-masing kelompok mempertanggungjawabkan apa yang sudah didiskusikan dan dikerjakan dalam LKPD. Bagaimana? Setuju? Oke anak-anak, sebelum kalian presentasi, kita akan tepuk semangat dulu biar semuanya semangat. Namun sebelum itu kita menyanyi lagu Selamat Pagi. 1, 2, 3. Selamat pagi, harus semangat. Selamat siang, masih semangat. Selamat sore, harus semangat. Selamat malam, tambah semangat. 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 Oke, terima kasih. Sekarang saatnya untuk anak-anak presentasi. Tuh, ya, kita akan mulai dengan kelompok laring. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok laring. Silakan. Maju di sini ya. Shalom, selamat pagi Bisa dan teman-teman. Shalom. Hari ini kami akan mempresentasikan pekerjaan kelompok kami dari kelompok laring. Kami akan mempresentasikan ini kerja kelompok kami. Saya Rafael, ini bersama teman saya Gerald, bersama juga dengan teman saya Dio dan Faye. Hari ini kami akan mempresentasikan kerja kelompok. Oke, boleh lebih keras suaranya. Berdasarkan tayangan video, tentu kalian akan menemukan suatu masalah. Dan pertanyaannya adalah, kira-kira dari masalah yang telah kalian dapat, coba tuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pertanyaan kami adalah, apakah yang terjadi jika kita menghirup terlalu banyak polusi? Jawabannya akan mengganggu pernapasan kita. Yang kedua, apakah asap tebal dapat menyebabkan polusi udara? Jawaban kami adalah iya. Nomor 4, apakah dampak buruk bagi masyarakat, khususnya bagi sistem pernapasan akibat asap tersebut? Jawaban kami adalah akan mengganggu sistem pernapasan manusia. Berikutnya, menurut kalian organ pernapasan apa saja yang terganggu akibat dari asap tersebut? Jawaban kami adalah hidung, paru-paru, trachea, dan alveolus. Dan lain-lain. Nomor berikutnya, banyaknya permasalahan sosial yang terjadi terkait dengan lingkungan dan kesehatan sistem pernapasan manusia. Jika kita terpapar polusi udara, kita akan merasakan gangguan pada organ pernapasan kita. Identifikasi organ pada sistem pernapasan kita: tangan, hidung, paru, laring, dan bronkus. Pada saat kita menghirup udara kotor akibat asap kendaraan bermotor yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, udara tersebut diserap terlebih dahulu oleh organ-organ pernapasan sebelum sampai ke paru. Menjelaskan struktur dan fungsi organ pernapasan pada sistem pernapasan kita. Tangan hidung fungsinya adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida dan CO2. Kedua kali menyalurkan udara dari hidung menuju ke. Ketiga, laring sebagai saluran udara. Keempat, terakhir sebagai jalur masuk keluar udara. Yang kelima, bronkus adalah aliran udara masuk dan keluar dari paru-paru. Bronkiolus membantu proses pengantaran udara. Terakhir, sebagai tempat penularan O2 dan CO2. Refleksi kami setelah mempelajari materi struktur organ pernapasan dan fungsinya, informasi apa saja yang kau peroleh? Informasi yang kau peroleh adalah tentang organ-organ manusia, organ pernapasan manusia. Bagaimana manfaat yang kamu rasakan? Kita mendapatkan ilmu baru. Apakah dengan mempelajari organ pernapasan mempengaruhi perilaku untuk selalu hidup sehat? Ya, karena kita dapat mengetahui fungsi-fungsi dari organ pernapasan. Sekian dari kami. Terima kasih.
Oke. Sekarang silakan presentasi LKPD. Ambil HP. LKPD dan video. Setelah kami mengerjakan LKPD, kami telah mendapatkan nilai kami adalah 9/10. Oke, tepuk tangan untuk kelompok laring. Nah, kalau tadi kelompok laring sudah, sekarang kita akan beralih ke presentasi kelompok trakea. Shalom Ibu dan teman-teman. Shalom. Saya mewakili kelompok trakea. Nama kelompok kami yaitu Diego, Gaby, dan juga Doris. Berdasarkan tayangan video, itu kalian akan menemukan suatu permasalahan. Nah, pertanyaannya, kira-kira dari masalah yang telah kalian dapatkan, coba tulislah pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kenapa kita bisa bersin? Jawabannya karena kita telah menghirup udara yang kotor dari luar dari lingkungan. Apakah asap tebal dapat menyebabkan polusi udara? Ya. Apakah dampak buruk bagi masyarakat, khususnya dampak bagi sistem pernafasan? Akibat asap tersebut, sistem pernafasan akan dapat terganggu. Menurut kalian, organ pernafasan apa saja yang terganggu akibat dari asap tersebut? Organ yang terganggu yaitu hidung, paru, laring, trakea, bronkus, dan alveolus. Banyaknya permasalahan sosial yang terjadi terkait dengan lingkungan dan kesehatan sistem pernafasan manusia. Jika kita terpapar polusi udara, kita akan merasakan gangguan pada organ pernafasan kita. Identifikasikan organ-organ pada sistem pernafasan kita. Organ-organnya yaitu hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchilius, dan juga alveolus. Pada saat kita menghirup udara yang kotor akibat asap kendaraan bermotor yang sering kita jumpai dan dalam kehidupan sehari-hari, udara tersebut diproses terlebih dahulu oleh organ-organ pernafasan kita sebelum sampai ke paru-paru. Jelaskan struktur dan fungsi-fungsi organ pada sistem pernafasan kita. Hidung, fungsi hidung adalah menghirup oksigen atau O2 dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida atau CO2. Fungsi faring adalah persimpangan antara saluran pernafasan pada bagian depan dan saluran pencernaan pada bagian belakang. Fungsi laring yaitu untuk menyusun tulang rawan pada tubuh yang berbentuk kotak. Trakea, fungsi trakea adalah untuk mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Bronkus, fungsi bronkus sebagai percabangan dari trakea dari trakea serta bronkus kiri dan kanan. Bronchilius, fungsi bronchilius percabangan dari bronkus ke alveolus. Fungsi alveolus adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Refleksi diri, setelah mempelajari materi struktur organ pernafasan dan fungsinya, informasi apa saja yang kamu peroleh, bagaimana manfaat yang kamu rasakan, apakah dengan mempelajari organ pernafasan memengaruhi perilakumu untuk selalu hidup sehat? Tuliskan jawabanmu pada kolom di bawah ini. Sekian, terima kasih. Oke. LKPD. Guru dan teman-teman, hasil kerja LKPD kami memperoleh skor begitu. Guru dan teman-teman, dalam hasil LKPD kami mendapatkan skor 9/10. Oke, tepuk tangan untuk kelompok trakea. Dari hasil diskusi kami mempersilahkan kalau ada yang ingin menanggapi. Oke, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Teman, tadi kamu sudah menyinggung tentang bersin. Sekarang saya mau tanya, cara bersin yang benar adalah bagaimana? Seperti ini atau begini? Terima kasih.
bersin Oh, cara yang benar untuk kita yang bersin. bagus untuk kita bersihin yaitu Kenapa harus begini? supaya kuman atau bakteri yang Keluar. sebelumnya tidak masuk ke tubuh dan tidak menulari orang yang lain. Oke, kalau misalnya kita tutup hidung, apa yang akan terjadi? Bakteri tersebut akan masuk kembali ke tubuh kita dan kita bisa bersih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Prakea. Silakan duduk. Kita sudah sampai ke kelompok yang terakhir, yaitu kelompok hidung. Teman-teman, silakan simak presentasi dari kelompok hidung. Shalom, selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kami akan mempresentasikan tugas kerja kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelompok hidung, saya Arthur. Saya Gilbert. Baik. Untuk yang pertama, berdasarkan tayangan video, tentu kalian akan menemukan suatu permasalahan. Kira-kira dari masalah yang kalian dapat, coba tulislah pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Pertanyaan dari kami adalah, mengapa hidung bisa tersumbat? Karena banyak kotoran yang disaring oleh bulu hidung. Nomor dua, apakah asap tebal dapat menyebabkan polusi udara? Ya, tentu saja, karena dapat menyebar ke seluruh lingkungan. Nomor 4, apakah dampak buruk bagi masyarakat, khususnya dampak bagi sistem pernapasan? Apakah permasalahan dari akibat asap tersebut bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma? Menurut kalian, organ pernapasan apa saja yang terganggu akibat dari asap tersebut? Organ pernapasan yang akan terganggu adalah paru-paru. Banyaknya permasalahan sosial yang terjadi dan terkait dengan lingkungan dan kesehatan sistem pernapasan manusia. Jika kita terpapar polusi udara, kita akan merasakan gangguan pada organ pernapasan kita. Identifikasikanlah organ-organ pada sistem pernapasan kita. Contoh dari organ pernapasan adalah hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkius, dan alveolus. Pada saat kita menghirup udara kotor, akibat asap kendaraan bermotor yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, udara tersebut diproses terlebih dahulu oleh organ-organ pernapasan kita sebelum sampai ke paru-paru. Jelaskan struktur dan fungsi dari organ-organ pada sistem pernapasan kita. Organ yang pertama adalah hidung. Fungsi hidung adalah menghirup oksigen O2 dan sebagai jalur keluarnya korban dioksida CO2. Berikutnya adalah faring. Faring berfungsi untuk menyalurkan udara dari hidung maupun mulut untuk menuju ke trakea. Berikutnya adalah laring. Laring berfungsi untuk saluran yang menghubungkan tenggorokan dengan sistem pernapasan. Berikutnya ada trakea. Baca ini. Nilai yang kami dapat dari KKPD adalah 10/10. Wow, kasih tepuk tangan untuk kelompok hidung. Ada yang ingin menanggapi? Oke, tidak ada. Silakan duduk. Oke, anak-anakku, jangan lupa kerjakan PR yang ada di halaman 13 nomor 1 untuk soal muatan mata pelajaran IPA. Nanti sebentar agenda untuk hari ini Ibu share ke grup WhatsApp kita supaya orang tua juga bisa tahu apa
saja yang kalian pelajari hari ini di sekolah dan tugas apa saja ya. Ibu ulangi, PR-nya halaman 13. Halaman 1. Oke, jangan lupa dikerjakan. Besok Ibu Seli periksa. Sudah. Nah, ini hasil evaluasi kalian sudah Ibu kumpulkan. Ibu minta waktu 2 menit untuk Ibu periksa dan Ibu akan kumpulkan hasil kalian ya, sebentar. Jadi senang sekali karena setelah Ibu Seli memeriksa hasil evaluasi, kalian itu semuanya berhasil mencapai KKM. Tepuk tangan untuk semua. Ya, itu artinya kalian sudah bisa mampu untuk memahami materi hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Ibu minta perwakilan satu dari kalian untuk bisa menyimpulkan pelajaran hari ini. Siapa yang mau? Oke, Rafael lagi. Kita kasih tepuk tangan untuk Rafael. Silakan ke depan, Rafael. Selamat pagi saudara-teman. Halo. Hari ini saya akan membuka pelajaran yang kita pelajari hari ini. Pelajaran yang kita belajar di sini adalah tentang organ pernapasan manusia. Contohnya ada hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, dan juga alveolus. Dan contoh-contohnya juga sebagai contoh misalnya apa yang terjadi jika kita memperhatikan polusi dan sebagainya yang membahayakan organ pernapasan kita. Sekian dari kesimpulan saya. Terima kasih. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Rafael. Hebat. Ya, kalau hari ini Rafael yang Ibu beri kesempatan untuk bisa menyimpulkan pelajaran. Besok dan seterusnya bergiliran Arthur, Rafa, Faith, dan juga yang lain. Semua harus kebagian. Dan seperti biasa, jangan lupa sampai di rumah ceritakan kembali hari ini apa yang kau pelajari di sekolah kepada orang tua. Dan Papa Mama akan DM Ibu Seli atau WhatsApp Ibu Seli. Oh, Ibu Seli terima kasih hari ini Cesar sudah bisa menceritakan apa yang dia pelajari di sekolah ya. Jadi Papa Mama juga harus tahu bahwa anaknya sudah menguasai materi pelajaran hari ini. Nah, pesan Ibu Seli, mari kita jaga lingkungan kita supaya tetap bersih. Kalau bisa kita menanam pohon, tumbuhan hijau, bunga-bunga supaya bisa memberikan udara yang baik untuk kita. Karena kalau lingkungan kita bersih, kita juga akan mendapat udara yang bersih. Bisa saja di lingkungan kelas kita bisa lihat kalau sampah-sampah kita tempatkan di tempat sampah. Kalau mau keluar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker, lalu tidur yang cukup, dan juga konsumsilah makanan-makanan yang sehat supaya tubuh kita bisa sehat, kuat, dan bisa beraktivitas setiap hari dengan baik. Dan jangan lupa belajar setiap hari. Setelah belajar, berdoa supaya Tuhan bisa memberikan kita hikmat, pengetahuan, dan juga akal budi. Mari kita tutup pelajaran hari ini dengan menyanyikan lagu. Ayo, terima kasih Tuhan. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah pimpin kami. Terima kasih Tuhan. Siapa yang mau doa tutup? Oke, Gilbert silakan. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih
kasih untuk semua yang hari ini kita sudah belajar bersama. Kembali ke rumah, sampaikan salam untuk orang tua. Tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan juga rajinlah membaca. Berdoa setiap hari. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati. Dadah.